Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Kami, jemaat-Mu, berkumpul untuk memulai ibadah kami pada malam hari ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah kami. Serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Kini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan pengajaran firman ini dengan kuasa Roh Kudus. Urapi pengetahuan, pengalaman, talenta, persiapan, bahkan kesehatan hamba-Mu ini. Dan layakanlah hamba-Mu untuk mengajarkan firman-Mu kepada umat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Biarlah kami semua dituntun untuk memperoleh pengetahuan, pengertian, terutama pengenalan akan Tuhan dan kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Berdasarkan bacaan dari Roma 8
ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Roma 8 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat jumpa secara virtual dalam ibadah sektor malam ini. Dalam bacaan kita tadi, yang kita cuma baca 3 ayat, yang seharusnya kita pahami dalam seluruh konteks, bukan cuma 3 ayat, tapi minimal dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Di situ Rasul Paulus bicara mengenai hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Hidup menurut daging artinya hidup yang dikuasai oleh kedagingan. Kedagingan, daging. Daging di sini bukanlah daging yang dijual di pasar atau daging hewan yang kita makan. Itu bahasa Inggrisnya meat. Tapi daging di sini bahasa Yunaninya sarx. Bahasa Inggrisnya flesh. Kedagingan kita yang telah dikuasai oleh dosa. Dan begitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka seluruh umat manusia hidup dalam dosa. Dan dosa itu bekerja melalui kedagingan kita. Tapi begitu kita terima Kristus dan percaya kepada Kristus, roh Kristus atau roh Allah itu diam di dalam kita. Dan kata Rasul Paulus, kalau roh Kristus diam di dalam kita, maka kita tidak lagi hidup menurut daging, tapi kita hidup menurut roh. Dalam surat Roma, saya ada hitung kata roh dalam dengan huruf R besar ada 28 kali. Tambah 1 kali kata ganti untuk roh itu ialah ia. Dalam Roma 8 ayat 27. Ia di situ dimaksudkan ada roh. Jadi secara statistik dalam surat Roma ini terdapat 29 kali kata roh R besar. Dan dari 29 kali kata R dalam roh R besar, terdapat 20 kali dalam Roma 8 ini saja. 19 kali eksplisit kata roh dan 1 kali kata roh diganti dengan ia. Jadi pasal 20 ini syarat dengan kata roh R besar. Dan itu berarti saudara-saudara dalam pasal ini Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau roh itu hidup di dalam diri kita, maka apa akibatnya?
Akibatnya bahwa kita tidak lagi hidup di bawah kedagingan kita. Kita tidak lagi dikuasai oleh kedagingan kita. Ya. Itu dibaca, dikatakan bahwa ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Itulah ayat-ayat yang mendahului bacaan kita tadi. Jadi dalam bacaan kita tadi, sebelum bacaan kita tadi, Rasul Paulus bicara mengenai keinginan daging dan keinginan roh. Dua-duanya berlawanan. Dua-duanya bertentangan. Lalu dalam peperangan itu, apa sikap kita? Apakah kita hanya tinggal diam saja? Oh tidak. Kemauan kita, kehendak bebas kita ikut menentukan sikap kita. Apakah kita mau terus membiarkan diri kita hidup di bawah daging, atau kita mau membiarkan diri kita hidup di dalam roh. Dan secara sederhana Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 8 ini bahwa keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Keinginan daging adalah hal-hal yang bersifat dosa dan kejahatan. Dan keinginan roh itu adalah kebenaran. Dalam bagian Alkitab yang lain yang sangat terkenal, Rasul Paulus merincikannya dengan lebih rinci. Mari kita lihat itu dalam surat kepada jemaat di Galatia yang terkenal, ya. Galatia, ya, pasal 5. Galatia 5. Mulai ayat 19. Rasul Paulus bilang begini, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi menurut Galatia ini, kalau orang hidup dalam daging, yang keluar itu yang tadi, yang panjang sekali daftarnya. Ya, dikatakan tadi adalah bahwa percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Saking panjangnya dia tambah dan sebagainya. Artinya Anda masih boleh nambah lagi itu daftar dengan berbagai macam kejahatan yang lain. Tapi sebaliknya, kalau roh Kristus diam di dalam diri kita, apa yang keluar? Nah, ayat yang terkenal, buah roh. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu. Jadi Rasul Paulus dalam Roma 8 yang kita baca tadi sedang mempertentangkan dua hal. Kedagingan kita yang kalau itu dominan dalam diri kita, yang keluar adalah sejumlah kejahatan. Tapi kalau yang menguasai diri kita adalah Roh Kudus, maka yang keluar adalah buah roh. Dalam versi surat Roma ini, justru Rasul Paulus katakan buah roh itu satu saja, kebenaran. Hidup dalam kebenaran.
Dan ujung-ujung dari hidup menurut daging ialah maut. Ketika semua orang jatuh ke dalam dosa, maka semua orang pasti mengalami kematian. Tetapi kalau kita hidup menurut roh, kita menuju kepada kehidupan kekal. Mungkin Anda bertanya, walaupun kita sudah hidup menurut roh, karena kita terima Kristus diam dalam diri kita, bukankah kita masih mati juga? Dan memang itu Rasul Paulus katakan, ya, memang tubuh kita mati, tapi roh Kristus akan membangkitkan tubuh kita. Bukan membangkitkan cuma roh kita, membangkitkan tubuh kita ketika Kristus datang kembali. Nah, itulah yang menjadi alasan kita untuk memahami mengapa Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang hidup menurut daging akan mengeluarkan hal-hal yang jahat. Dan orang yang hidup menurut roh akan mengeluarkan hal-hal yang bersifat kebenaran. Lalu, bagaimana reaksi kita? Ya, reaksi kita sederhana saja. Hidup di dalam roh. Berilah dirimu dipimpin oleh roh. Hiduplah oleh Roh Kudus. Makanya kata Roh Kudus dalam pasal ini adalah yang terbanyak dalam surat Roma. Maka saudara-saudaraku, di tengah-tengah segala macam kondisi seperti sekarang ini, jangan lupa kita hidup dalam roh. Tidak berarti bahwa hal-hal yang bersifat kedagingan, hal-hal yang menyangkut kedagingan kita tidak perlu hargai. Tidak. Kita menghargai hal-hal yang bersifat kedagingan, maksudnya kita menghargai tubuh kita ini. Tapi tubuh kita ini fana. Tubuh kita ini memang mati karena dosa. Itu dikatakan ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi sekali lagi, ketika kita mati pun, tapi ketika kita mati dalam pimpinan Roh Kudus, hidup yang dituntun oleh Roh Kudus, maka akan ada kebangkitan tubuh. Dan salah satu dari pengakuan iman rasuli, ya, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan seterusnya, ada bagian yang terakhir, kebangkitan daging. Kebangkitan tubuh kita. Tubuh kita akan diberikan tubuh yang baru oleh Roh Kudus. Nah, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Nah, mungkin nanti bacaan itu pada hari esok dan seterusnya, ya. Tapi saya mau mengangkatnya sejak sekarang ini, yang ayat 14 yang belum kita baca. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita hidup dalam Roh Allah, kita semua adalah anak-anak Allah. Mengapa? Kalau kita hidup oleh Roh, maka kita adalah anak-anak Allah? Ya sederhana saja. Karena Allah adalah Roh, maka anak-anaknya juga adalah anak-anak Roh. Sehingga hanya orang yang hidup dalam roh R besar adalah anak-anak Allah. Kita ini anak-anak Allah. Bukan anak Allah, anak A besar. Bukan itu Yesus. Tapi anak Allah A kecil. Kita semua ini anak-anak Allah. Anak-anak Tuhan. Kalau kita hidup oleh Roh Kudus. Nah,
hari ini tema khotbah kita sesuai dengan SBU adalah dikatakan tanda seseorang sebagai milik Kristus. Apa tandanya bahwa kita ini milik Kristus? Ya, tandanya adalah sederhana. Hiduplah dalam roh. Semua orang yang hidup dalam roh adalah milik Kristus. Dan cirinya apa? Ya tadi, hidup dalam kebenaran. Kalau versi Galatia, hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Di tengah masa pandemi seperti sekarang ini, memang kita wajib menjaga tubuh kita. Tapi sehebat apapun kita menjaga tubuh kita, ingat tubuh kita ini fana. Sehingga kita tetap harus menghargai tubuh kita ini. Tapi lebih lagi adalah kita menjaga roh Kristus yang dalam diri kita. Hanya itu yang membuat bahwa kita adalah milik Kristus. Kalau roh Kristus diam di dalam kita. Sekali lagi, tandanya apa? Tandanya ialah kebenaran. Sederhana saja. Bukti bahwa ini pohon mangga ialah buahnya. Buah membuktikan pohon, bukan pohon membuktikan buah. Dari mana ada tahu ini pohon mangga? Dari buahnya. Begitu juga bukti bahwa kita ini milik Kristus adalah hidup dalam roh. Dan buktinya apa? Buah roh. Dan buah roh itu apa? Versi surat Roma ini adalah kebenaran. Versi Galatia, kasih. Oleh karena itu saudara, marilah kita introspeksi diri kita. Apakah kita tetap membiarkan Roh Kudus diam dalam diri kita? Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk perenungan firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami hidup dalam roh. Membiarkan roh Kristus diam di dalam kami. Karena itu Bapa di surga, kami mohon bukalah hati kami agar Roh Kudus masuk dan berdiam dalam diri kami. Malam ini Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh kehidupan kami berjemaat di GPIB Jemaat Marturia ini. Kami berdoa untuk pendeta kami berdoa untuk PHM kami berdoa untuk majelis kami berdoa untuk pelkat-pelkat kami berdoa untuk panitia-panitia yang ada dalam jemaat kami, komisi-komisi. Kami mohon Tuhan berikanlah kepada kami semua hamba-hambamu yang melayani di jemaat ini komitmen untuk melaksanakan tugas panggilan kami dengan setia, tekun, dan rajin di tengah-tengah pandemi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya sekalipun ada
keterbatasan-keterbatasan akibat pandemi ini. Namun seberapa yang dapat kami lakukan dengan memanfaatkan teknologi yang ada, pelayanan kami tetap berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat kami. Tuhan tilik satu persatu seluruh keluarga-keluarga dalam jemaat kami di sini. Datang Tuhan, lawat satu persatu. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi cita-cita, apa yang mereka doakan. Tuhan dengar, Tuhan kabulkan menurut apa yang Tuhan rancangkan bagi setiap orang. Cara khusus kami berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan datang lawat dan rawat mereka. Apapun penyakit mereka, Tuhan datang, kuatkanlah kiranya mereka. Dan berkatilah setiap pengobatan yang mereka terima, agar melalui semua pengobatan itu, dengan jamahan Tuhan, mereka boleh sembuh dan pulih kembali sebagaimana biasa. Cara khusus kami berdoa untuk mereka yang sakit berkepanjangan. Kiranya Tuhan datang, kuatkan mereka, berikan mereka daya tahan, kesabaran, ketekunan untuk bertahan dalam gangguan kesehatan ini sampai pertolongan Tuhan menjadi nyata. Engkau membebaskan mereka dari penyakit-penyakit mereka. Kami berdoa secara khusus untuk mereka yang terpapar COVID-19 ini. Tuhan datang lawat satu persatu. Berkati mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri, baik di rumah maupun di tempat-tempat isolasi lainnya. Tuhan, berkatilah segala upaya mereka, agar pada waktunya mereka boleh pulih kembali dan bebas dari virus ini. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah kiranya pemerintah kami. Tuhan tolong pemerintah kami untuk memimpin bangsa ini mengatasi berbagai kendala di bidang ekonomi, sosial, politik, cara khusus di bidang kesehatan. Kami berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong supaya penanganan pandemi ini bisa efektif, sehingga pada waktunya kami bisa bebas dari pandemi ini. Bukan hanya kami, bangsa Indonesia, tapi semua bangsa di dunia ini. Kami berdoa bagi tenaga-tenaga medis yang berhadapan langsung dengan pasien-pasien yang terinfeksi corona ini. Tuhan, lindungilah mereka. Jadilah alat perlindungan diri bagi mereka. Biarlah jaga mereka agar mereka tetap sehat dan dapat melayani semua orang-orang sakit. Kami berdoa bagi vaksinasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah kami. Tuhan tolong pemerintah kami supaya vaksinasi dapat berjalan dengan baik, sehingga pada waktunya kami dapat menanggulangi wabah ini. Segala upaya pemerintah kami di bidang yang lain, kami juga berdoa semoga Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami, agar pemerintah kami dapat mengatasi semua masalah yang timbul dalam kehidupan kami bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih Tuhan, Engkau tilik setiap orang dalam pergumulan-pergumulan pribadi dan keluarga. Engkau jawab setiap doa, perhatikan setiap kebutuhan, berikanlah kepada setiap orang apa yang terbaik sesuai dengan yang Engkau rancangkan. Ini doa syukur kami, doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon dengarkanlah doa kami. Kami berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Jemaat, kita tiba di dalam persembahan. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab di dalam Yeskiel pasal 20 ayat 41 yang menyatakan, "Seperti kepada persembahan yang harum aku berkenan kepadamu, pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak. Dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala berkat dan pemberian-Mu kepada kami dalam kehidupan ini. Pada malam hari ini kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini untuk digunakan sebagai alat pelayanan di gereja-Mu ini dengan sebaik-baiknya, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita tiba di dalam warta singkat. Sebelumnya mari kita mengucapkan ayat hafalan kita dari Mazmur pasal 119 ayat 102. Kita akan ucapkan sebanyak 2 kali. Mazmur pasal 119 ayat 102. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Sekali lagi, Mazmur pasal 119 ayat 102. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Ucapan terima kasih. Majelis dan warga jemaat GPB Marturia DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Luther Zwingli Raprap yang telah melayani ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pemusik dan petugas multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Warta singkat ibadah keluarga Rabu 18 Agustus 2021. Sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugas koordinator sektor dan wakil koordinator sektor, maka telah ditetapkan koordinator sektor dan wakil koordinator sektor yang baru periode Agustus 2021 sampai dengan Juli 2022 sebagai berikut. Sektor 1, Penatua Novita Amuskita sebagai koordinator, Diaken Pinkan FR Rampengan sebagai wakil. Sektor 2, Penatua Frakasona K. Jonas Raprap sebagai koordinator, dan Penatua Robert Pangemanan sebagai wakil. Sektor 3, Diaken Esther R. Baswata H. sebagai koordinator, dan Diaken Ivan J. Mudeng R. sebagai wakil. Sektor 4, Penatua CHL Eman koordinator, dan Diaken Joli RP sebagai wakil. Demikianlah untuk diketahui. Demikianlah warta singkat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Marilah berdiri dan kita siap untuk diutus
ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, dalam kata dan perbuatan kita yang memuliakan namanya. Kita menyanyi dari Kidung Keesan 601, bait 1 dan 2. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah janji dan jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepada engkau wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.